Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyah afdalul lughat wa hiya lughatul Qur'an wal hadits wa la siyama lughatu ahli jannah. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Thayyib, kaifa halukum jami'an? Khairul alhamdulillah. طيب في هذا الوقت نحن نتعلم باللغة العربية. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempelajari tentang pembelajaran bahasa Arab. Nah, namun sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kita kerjakan pada pembelajaran kita bernilai ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Toib, adapun pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu bagaimana kita mengenal atau mengetahui apa itu isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, jadi pembahasan kita pada pembelajaran kali ini yaitu bagaimana kita mengetahui atau mengenal apa itu isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, selanjutnya namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa isim ma'rifah adalah isim, yaitu kata benda yang menunjukkan kepada hal-hal tertentu, mempunyai makna yang jelas dan sudah diketahui bendanya. Nah, jadi isim ma'rifah ini adalah kata benda yang menunjukkan kepada hal-hal tertentu dan kemudian dia itu sudah mempunyai makna yang jelas dan sudah kita ketahui bendanya. Nah, bentuk-bentuk isim ma'rifah itu adalah yang pertama isim yang beralif lam, dan yang kedua isim alam, biasa disebut dengan ismul alam. Yang ketiga disebut dengan ad-dhamir, yaitu kata ganti. Yang keempat adalah ismul isyarah, yaitu kata tunjuk. Yang kelima adalah ismul mausul, yaitu kata penghubung. Dan yang keenam adalah al-mudhafun ilal ma'rifat, yaitu isim yang sandar pada isim ma'rifah lainnya. Nah, jadi enam semua ini adalah bentuk-bentuk isim ma'rifah, yaitu bagaimana kita mengenal ini isim ma'rifah atau isim nakirah. Nah, bisa kita lihat dari bentuk-bentuk isim ma'rifah itu sendiri. Nah, jadi terkait dengan isim ma'rifah ini, bentuk-bentuk isim ma'rifah yang pertama adalah isim yang beralif lam. Nah, isim yang beralif lam ini adalah kata benda yang mempergunakan alif lam dan menunjukkan arti itu. Contoh, al-kitabu, buku itu. Nah, jadi bentuk-bentuk dari isim ma'rifah itu yang pertama adalah isim yang beralif lam, yaitu isim yang dimasuki alif lam. Nah, jadi isim yang dimasuki alif lam itu disebut dengan isim ma'rifah. Contohnya, al-kitabu ini dari yang pertama itu, atau biasa disebut dengan kitabun, tapi ia dimasuki alif lam. Jadi dia ini termasuk dengan isim ma'rifah karena sudah dimasuki alif lam dan juga maknanya itu berartikan itu. Jadi contohnya itu al-kitabu, buku itu. Selanjutnya al-qalamu, pulpen itu. At-talibu, mahasiswa itu. Al-mudarrisu, guru itu. Nah, semuanya ini adalah isim yang beralif lam. Maknanya juga itu sudah jelas. Nah, dia itu termasuk kategori isim ma'rifah. Selanjutnya yang kedua adalah bentuk-bentuk isim ma'rifah yang kedua adalah ismul alam, yaitu isim alam. Nah, isim alam ini adalah kata benda yang menunjukkan kepada nama orang, nama negara, kampung, dan lain-lain. Contohnya Muhammadun, Muhammad. Abu Bakrin, Abu Bakar. Misra, Mesir. Indonesia, Indonesia. Makassar, Makassar. Nah, semuanya ini adalah isim alam. Nah, isim alam ini yaitu kata benda yang menunjukkan kepada nama orang, nama negara, nama kampung, dan lain-lain sebagainya. Nah, semuanya ini adalah isim alam yang mana masuk dalam kategori isim ma'rifah. Selanjutnya bentuk dari isim ma'rifah adalah ad-dhamir, yaitu kata ganti. Nah, ad-dhamir atau kata ganti ini adalah kata yang menggantikan seseorang atau sesuatu. Contoh, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu.
Nah, semuanya ini adalah domir yang mana masuk dalam kategori isim ma'rifah. Selanjutnya yang keempat adalah kata tunjuk, yaitu ismul isyarah, yaitu kata yang dipergunakan untuk menunjukkan benda, baik itu benda yang dekat ataupun jauh. Contohnya yaitu hadza, ini satu laki-laki, hadani hadzaini, ini dua laki-laki, hadhihi, ini satu perempuan, hatani hataini, ini dua perempuan, haulai, ini banyak laki-laki dan perempuan, huna, di sini, zalika, itu laki-laki, zanika, itu dua laki-laki, tilka, itu satu perempuan, tanika, itu dua perempuan, ulaika, itu banyak laki-laki dan perempuan, hunaka, di sana, hunalika, di sana jauh. Nah, semuanya ini adalah isim isyarah, biasa disebut dengan kata tunjuk. Nah, dia itu termasuk dalam kategori isim ma'rifah. Selanjutnya, bentuk-bentuk isim ma'rifah selanjutnya yaitu ismul mausul, yaitu kata penghubung. Nah, kata penghubung ini adalah kata yang menghubungkan antara kata sebelumnya dengan sesudahnya. Contoh, alladzi, yang satu laki-laki, alladani, yang dua laki-laki, alladina, yang banyak laki-laki, allati, yang satu perempuan, allatani, yang dua perempuan, allati, yang banyak perempuan. Nah, semuanya ini dalam contoh tersebut adalah isim mausul, yang mana masuk dalam kategori bentuk-bentuk isim ma'rifah. Selanjutnya adalah isim yang sandar pada isim ma'rifah. Nah, isim biasa disebut dengan al-mudhafun ilal ma'rifati. Al-mudhafun ilal ma'rifati juga ini termasuk dalam kategori isim ma'rifah. Mengapa? Karena isim yang sandar pada isim ma'rifah ini adalah isim ini yaitu isim nakirat, tidak beralif lam, namun ia sandar kepada jenis isim ma'rifah sebelumnya. Nah, terutama sandar kepada isim yang mempergunakan alif lam. Isim ini juga berartikan kepemilikan dengan mempergunakan katanya yang berarti miliknya. Isim yang sandar ini tidak boleh mempergunakan alif lam dan kata yang sandari harus kasrah, jar. Contohnya kitabut thalibi, bukunya mahasiswa itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa al-mudhaf ilal ma'rifah ini yaitu isim yang sandar pada isim ma'rifah. Karena contoh kita lihat bahwa contohnya kitabun ini adalah yang pertama itu kita sebut dengan isim nakira. Namun ketika ia sandar kepada isim ma'rifah, maka kitabun ini termasuk dalam kategori isim ma'rifah. Mengapa? Karena dia sandar kepada isim ma'rifah. Nah, contohnya kitabut thalibi, bukunya mahasiswa itu. Qalamul mudarrisi, pulpennya guru itu. Babul fasli, pintunya kelas itu. Miftahul ilmi, kuncinya ilmu itu. Nah, semuanya ini adalah jenis al-mudhaf ilal ma'rifah, yaitu isim ma'rifah yang isim nakira yang sandar kepada ma'rifah. Nah, semuanya ini disebut dengan isim ma'rifah. Nah, itulah tadi penjelasan terkait dengan bagaimana kita bisa mengenal apa itu isim ma'rifah. Selanjutnya kita beralih pada isim nakirah. Nah, apa itu isim nakirah? Isim nakirah adalah isim yang tidak mempergunakan alif lam atau menunjukkan artinya itu belum jelas dan tidak tertentu. Nah, jadi isim nakirah ini adalah isim yang belum jelas maknanya dan juga belum jelas makna atau tidak tertentu bendanya, belum kita ketahui makna sesuatu tersebut. Nah, dengan mempergunakan kata sebuah, seorang, sebutir, dan lain-lain. Contohnya, kita beralih pada contoh, yaitu kitabun. Nah, kitabun ini adalah isim nakirah. Mengapa disebut dengan isim nakirah? Yang pertama adalah ia tidak dimasuki alif lam dan juga tidak termasuk atau tidak termasuk dari kategori isim ciri-ciri isim ma'rifah. Nah, dan juga kitabun ini bisa kita lihat dari artinya, yaitu sebuah buku. Nah, sebuah buku, jadi kitabun ini belum jelas maknanya, jadi dia masuk dalam kategori isim nakirah. Nah, bagaimana kita memperhatikan atau bagaimana kita mengetahui ini isim nakirah? Nah, perlu kita ketahui bahwa baris akhir kata kitabun ini adalah bertanwin. Nah, disitulah kita lihat bagaimana kita bisa membedakan isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, contoh selanjutnya itu kolamun, sebuah pulpen. Tolibun, seorang mahasiswa. Mudarrisun, seorang guru. Nah, semuanya ini adalah isim nakirah. Nah, itulah tadi terkait dengan penjelasan isim ma'rifah dan nakirah. Jadi sebagai kesimpulan, perlu kita ketahui bahwa isim ma'rifah dan isim nakirah itu tentunya mempunyai makna tentunya berbeda, mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama tadi isim ma'rifah itu adalah sudah jelas maknanya, dan yang isim nakirah itu belum jelas maknanya. Dan kategori atau bentuk-bentuk dari isim ma'rifah yaitu
mempunyai 6 bentuk kategori. Yang pertama adalah isim yang beralif lam, yang kedua isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan isim yang bersandar kepada ma'rifah. Nah, sedangkan nakira itu isim yang belum jelas maknanya. Biasa kita ketahui bahwa isim ini bertanwin dan juga tidak bermasuki alif lam. Nah, itulah tadi terkait dengan penjelasan isim ma'rifah dan nakira. Namun sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, perlu kita ketahui bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran dan hadis. Bahasa Arab ini adalah sebagian dari agama kita. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamul lughal arabiyyah fa innaha min dinikum." Belajarlah bahasa Arab karena belajar bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Nah, itulah pembelajaran kita, pembahasan kita terkait dengan isim ma'rifah dan nakira. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.